Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak santri, Abdullah ibnu Mas'ud, sang pilar para penghafal Al-Quran. Beliau lahir pada tahun 594 Masehi dan wafat pada tahun 653 Masehi. Abdullah ibnu Mas'ud bin Hafil al-Huzali merupakan salah satu di antara para sahabat yang masuk Islam lebih awal. Dalam riwayat dikatakan bahwa ia adalah seorang sahabat Nabi yang bertubuh kurus dengan kedua betisnya yang kecil. Akan tetapi itu semua tidak dapat menghalanginya untuk menampakkan keberanian dan kekuatan jiwanya. Abdullah ibnu Mas'ud mempunyai banyak kisah menarik. Di antaranya adalah ketika masa permulaan dakwah Islam dan kerasnya tekanan orang-orang Quraisy terhadap dakwah tersebut. Di saat itulah dia berdiri tegak di hadapan para pembesar mereka, lalu membacakan Al-Quran dengan suara yang lantang, sehingga suara itu pun berhasil mengusik telinga-telinga mereka yang tertutup rapat dan hati-hati mereka yang terkunci mati. Diriwayatkan pada suatu hari, sahabat-sahabat Rasulullah SAW berkumpul, lalu mereka berkata, "Demi Allah, orang-orang Quraisy itu sama sekali tidak pernah mendengar Al-Quran ini dibacakan dengan suara yang lantang. Siapakah di antara kita yang mau membacakan Al-Quran untuk mereka?" Maka Abdullah ibnu Mas'ud pun menjawab, "Aku." Para sahabat pun melirik ke arahnya dan berkata, "Sesungguhnya kami sangat khawatir jika mereka berbuat buruk terhadap dirimu. Kami berharap orang yang melakukan tugas ini adalah orang yang mempunyai kerabat atau pelindung di antara kaum Quraisy." Abdullah kembali berkata, "Biarkan aku yang melakukannya. Sesungguhnya Allah lah yang akan melindungiku." Maka Ibnu Mas'ud pun pergi hingga dia tiba di makam Ibrahim pada waktu duha. Saat itu orang-orang Quraisy berada di tempat-tempat perkumpulannya tak jauh dari situ. Abdullah ibnu Mas'ud kemudian berdiri tepat di dekat makam Ibrahim. Lalu dia membaca basmalah, kemudian surat Ar-Rahman dengan suara yang keras lagi lantang. Orang-orang Quraisy pun memerhatikannya, dan sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud itu?" Sebagian mereka berkata, "Sesungguhnya dia membaca sebagian yang dibawa oleh Muhammad." Maka mereka pun mendatanginya dan langsung memukilinya tepat pada wajahnya. Akan tetapi dia tetap membacanya hingga dia tak sadarkan diri. Setelah sadar dari pingsannya, ia pun kembali pulang menuju sahabat-sahabatnya dengan wajah lembam penuh pukulan. Para sahabat yang mengetahui kedatangannya pun berkata, "Itulah yang kami khawatirkan akan terjadi padamu." Ibnu Mas'ud menjawab, "Sungguh, sekarang musuh-musuh Allah itu benar-benar menjadi semakin hina bagiku. Jika kalian mau, besok aku akan melakukan hal yang sama pada mereka." Mereka pun berkata, "Cukup wahai Ibnu Mas'ud, engkau telah memperdengarkan kepada mereka apa yang mereka benci." Di antara peristiwa yang membuat Rasulullah SAW memuji Abdullah ibnu Mas'ud adalah bahwa beliau memerintahkannya memanjat sebatang pohon dan mengambil sesuatu dari pohon tersebut. Pada saat itu, para sahabat Rasulullah SAW melihat betisnya ketika dia memanjat. Lalu mereka pun tertawa lantaran betisnya yang kurus. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda kepada mereka, "Apa yang kalian ketawakan? Sungguh, kaki Abdullah itu lebih berat timbangannya di hari kiamat daripada gunung Uhud." Rasulullah SAW juga telah memuji bacaan Ibnu Mas'ud, di mana beliau berkata, "Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan bacaan yang segar, sebagaimana ia diturunkan, maka hendaknya dia membacanya sesuai dengan bacaan Ibnu Abd atau Abdullah ibnu Mas'ud." Abdullah ibnu Mas'ud memiliki kedudukan yang agung di bidang tafsir. Hal ini berkait kesehariannya yang senantiasa mendampingi dakwah Nabi Muhammad SAW. Abdullah ibnu Mas'ud berkata,
Demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, tidak ada suatu surah pun di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan aku mengetahui di mana ia diturunkan. Juga tidak ada satu ayat pun melainkan aku mengetahui tentang hal apa ia diturunkan. Seandainya aku tahu bahwa ada orang yang berilmu daripadaku tentang kitab Allah, maka pastilah aku akan mendatanginya selama untaku dapat sampai kepadanya. Abdullah ibnu Mas'ud memiliki sifat-sifat yang mulia dan beragai yang tiada duanya. Dia telah meraih banyak sekali kemenangan di medan perang yang beraneka macam dan tempat-tempat yang luas. Dia berhasil mengumpulkan banyak sebagian dari setiap bidang ilmu, dan hal itu tidak dapat dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memiliki semangat juang yang tinggi serta melalui proses yang panjang, bukan dengan cara yang instan. Ketaatan Ibnu Mas'ud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Mas'ud selalu mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal peribadatannya, dan dia selalu berpegang teguh kepadanya, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, baik di dalam rumahnya maupun di hadapan orang-orang. Abdullah ibnu Sakbarah meriwayatkan sebuah kisah. Dia berkata, "Aku pernah pergi bersama Abdullah ibnu Mas'ud dari Mina menuju Arafah. Ketika itu, dia mengucapkan lafaz talbiyah. Abdullah ibnu Mas'ud adalah seorang yang berkulit sawo matang, memiliki 2 kunciran rambut, dan padanya tampak gaya sisiran orang-orang Badui. Lalu banyak orang yang berkumpul kepadanya seraya berkata, 'Wahai orang Arab Badui, sesungguhnya hari ini bukan hari untuk mengucapkan lafal talbiyah. Akan tetapi, hari ini adalah hari untuk mengucapkan lafal takbir.' Ketika itu dia melirik kepadaku dan berkata, 'Apakah orang-orang itu tidak tahu? Atau mungkin mereka lupa? Demi zat yang mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran, sungguh aku pernah ikut keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah haji, dan beliau tidaklah meninggalkan lafaz talbiyah sampai beliau selesai melempar jumroh Aqabah. Akan tetapi, beliau sesekali mengucapkannya dengan ucapan takbir dan tahlil.' Sungguh, Abdullah ibnu Mas'ud benar-benar ingin meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam segala hal. Sampai pada cara tertawa beliau pun ingin ditiru. Diriwayatkan dari Anas dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Orang yang paling terakhir masuk surga adalah seorang laki-laki. Sesekali dia berjalan, sesekali dia merangkak, dan sesekali api neraka menjilat kulitnya. Apabila dia telah berhasil melewati api neraka itu, dia menoleh kepadanya seraya berkata, Maha Kuasa Zat yang telah menyelamatkan diriku darimu. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberiku sebuah karunia yang tidak Dia berikan kepada seorang pun dari kalangan orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian. Lalu ditumbuhkanlah sebatang pohon untuknya, dan orang itu berkata, 'Wahai Robku, dekatkanlah diriku kepada pohon tersebut. Aku ingin berteduh di bawah teduhannya dan minum dari airnya.' Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman kepadanya, 'Wahai anak Adam, bisa jadi jika aku penuhi permintaanmu itu, kamu akan meminta kepadaku yang lain lagi.' Orang itu berkata, 'Tidak akan, wahai Robku.' Dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak memohon yang lain lagi kepadanya. Akan tetapi, Robnya memaklumi hal tersebut karena dia melihat apa yang tidak dapat dia tahan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mendekatkannya kepada pohon itu. Lalu dia pun berteduh di bawah teduhannya dan minum dari airnya. Lalu ditumbuhkanlah untuknya sebatang pohon yang lebih bagus dari pohon yang pertama. Maka orang itu pun berkata, 'Wahai Robku, dekatkanlah diriku kepada pohon itu untuk minum dari airnya dan berteduh di bawah teduhannya. Aku tidak akan meminta kepadamu yang selainnya.' Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, 'Wahai anak Adam,
Bukankah kamu telah berjanji kepadaku untuk tidak meminta kepadaku yang lainnya lagi? Bisa jadi jika aku mendekatkan dirimu kepada pohon itu, kamu akan meminta kepadaku yang lain lagi." Maka orang itu pun berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak meminta yang lain lagi kepadanya. Akan tetapi Rabb-nya memaklumi hal tersebut karena dia melihat apa yang tidak dapat dia tahan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mendekatkannya kepada pohon itu. Lalu dia berteduh di bawah teduhannya dan minum dari airnya. Kemudian ditumbuhkanlah untuknya sebatang pohon yang lebih bagus daripada 2 pohon yang pertama di dekat pintu surga. Maka orang itu pun berkata, "Wahai Robku, dekatkanlah diriku kepada pohon itu agar aku dapat berteduh di bawah teduhannya dan minum dari airnya. Aku tidak akan meminta kepadamu yang selainnya." Akan tetapi Rabb-nya memaklumi hal tersebut karena dia melihat apa yang tidak dapat dia tahan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mendekatkannya kepada pohon itu. Lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan kepada pohon itu dan dia mendengar suara-suara penghuni surga, dia pun berkata, "Wahai Rabbku, masukkanlah aku ke dalam surga." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, apa yang membuatmu tidak lagi minta kepadaku? Apakah kamu rela jika aku berikan dunia dan yang semisalnya untukmu?" Orang itu berkata, "Wahai Rabbku, apakah engkau hendak mengejekku, padahal engkau adalah Rabb pencipta alam semesta?" Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud tertawa. Lalu dia berkata, "Tidaklah kalian bertanya kepadaku, kenapa aku tertawa?" Mereka pun berkata, "Kenapa engkau tertawa?" Abdullah menjawab, "Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu tertawa." Lalu para sahabat yang ada ketika itu pun bertanya, "Kenapa engkau tertawa, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena Rabb pencipta alam semesta tertawa ketika orang itu berkata, 'Wahai Rabbku, apakah engkau hendak mengejekku, padahal engkau adalah Rabb pencipta alam semesta?' Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, 'Aku tidak mengejekmu, akan tetapi aku maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu yang aku kehendaki.'" Untaian petuah Abdullah ibnu Mas'ud. Kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya adalah bahwa untaian kata-kata dan nasihat Abdullah ibnu Mas'ud merupakan buah hasil dari ilmu yang tertanam di dalam hatinya dan teraplikasikan pada dirinya. Berikut ini adalah beberapa untaian kata dan nasihat darinya. Abdullah ibnu Mas'ud berkata, memberi nasihat kepada para penghafal Al-Quran. Siokianya, bagi orang yang menghafal Al-Quran agar dikenal dengan waktu malamnya, ketika orang-orang masih terlelap tidur, dengan waktu siangnya ketika orang-orang tidak berpuasa, dengan kesedihannya ketika orang-orang riang gembira, dengan tangisannya ketika orang-orang banyak tertawa, dengan kesantunannya ketika orang-orang sedang berbaur, dan dengan kehusukannya ketika orang-orang bersikap angkuh. Siokianya bagi orang yang menghafal Al-Quran agar menjadi orang yang suka menangis dan bersedih, bijaksana dan berilmu, dan banyak diam. Dan tidak siokianya bagi seorang yang menghafal Al-Quran menjadi orang yang kaku, lalai, suka membentak, suka berteriak dan bertutur kata yang tajam. Ada seorang datang kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Dia berkata, "Ajarkanlah kepadaku beberapa untaian kata yang ringkas namun bermanfaat bagiku." Maka Abdullah pun berkata kepadanya, "Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Kamu selalu berada bersama Al-Quran dimanapun dia berada. Siapapun orangnya yang mendatangimu dengan membawa perkataan yang benar, baik seorang anak kecil maupun orang dewasa, meskipun dia orang yang jauh darimu, bahkan kamu benci, maka terimalah perkataan itu darinya. Lalu siapapun orang yang mendatangimu dengan membawa ikatan yang dusta, meskipun dia orang yang kamu cintai dan dekat denganmu, maka tolaklah perkataan itu darinya." Di suatu kesempatan ketika Abdullah ibnu Mas'ud duduk bermajlis, dia berkata,
Sesungguhnya kalian berada di lintasan malam dan siang, tepatnya di batas ajal yang terus berkurang dan amal-amal perbuatan yang terus tercatat. Padahal kematian datang secara tiba-tiba. Barang siapa yang menanam kebaikan, maka sebentar lagi dia akan memanen buah hasil harapannya. Dan barang siapa yang menanam keburukan, maka sebentar lagi ia akan memanen hasil penyesalannya. Setiap orang yang menanam pastinya akan memanen apa yang dia tanam. Orang yang berjalan lambat tidak akan dapat mengejar baginya, dan orang yang semangat bekerja tidak akan dapat meraih apa yang tidak ditakdirkan untuknya. Jadi barang siapa yang memberikan suatu kebaikan, Allah lah yang akan memberikannya. Dan barang siapa yang dilindungi dari keburukan, Allah lah yang akan melindunginya. Para ulama adalah pemimpin, dan para ahli fakih adalah penuntun. Duduk bermajlis dengan mereka adalah keutamaan yang luar biasa. Abdullah ibnu Mas'ud berkata tentang keutamaan akhirat atas dunia. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka pastilah dia akan mengorbankan kehidupan akhiratnya. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka pasti dia akan mengorbankan kehidupan dunia. Wahai sekalian manusia, korbankanlah kehidupan yang fana untuk meraih kehidupan yang kekal abadi. Akhir hayat Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud hidup sampai masa Khalifah Utsman bin Affan. Ketika ia tertimpa sakit yang hendak mengantarkannya kepada kematian, Utsman datang menjenguknya seraya berkata, "Apa yang engkau keluhkan?" Abdullah pun menjawab, "Dosa-dosaku." Utsman berkata lagi, "Apa yang engkau inginkan?" Abdullah menjawab, "Rahmat dan kasih sayang Robku." Utsman bertanya lagi, "Maukah engkau aku datangkan seorang tabib?" Abdullah menjawab, "Tabiblah yang membuat sakitku semakin parah." Utsman bertanya, "Maukah engkau aku berikan beberapa harta?" Abdullah menjawab, "Aku tidak membutuhkannya." Utsman berkata, "Harta itu dapat bermanfaat untuk anak-anak perempuanmu." Abdullah menjawab, "Apakah kamu khawatir jika anak-anak perempuanku menjadi miskin? Sesungguhnya aku telah memerintahkan anak-anak perempuanku agar membaca surat Al-Waqiah setiap malam, karena sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, niscaya dia tidak akan terkena kemiskinan selama-lamanya." Abdullah ibnu Mas'ud meninggal dunia di usia lebih dari 60 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.